Saudara, Alkitab bercerita banyak mengenai gandum. Yesus mengambil perumpamaan mengenai gandum beberapa kali dalam Alkitab. Bahkan sejak Perjanjian Lama pun banyak cerita mengenai gandum. Dan mengapa gandum ini dipakai oleh Tuhan menjadi suatu pesan atau menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan masih bisa dipakai bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Gandum adalah satu tanaman yang unik. Kalau kita di Indonesia, kita melihat padi, banyak keserupaan antara gandum dan padi. Salah satunya adalah di saat mereka tumbuh bersama-sama, di saat mereka masih muda, gandum ini bertumbuh bersama lalang-lalang di sekitarnya. Nah, untuk itulah Yesus katakan, jangan cabut sembarangan itu lalang, karena mungkin yang dicabut juga bisa adalah gandum. Nah, sementara mereka tumbuh bersama-sama, ada beberapa waktu, ada beberapa hari atau ada beberapa minggu yang diizinkan untuk mereka tumbuh bersama-sama, supaya pada saatnya kelak, yang mana gandum, yang mana lalang akan terlihat dari buah itu sendiri. Gandum memiliki bulir, sementara lalang tidak. Ini adalah suatu pelajaran berharga bagi manusia. Mungkin selama ini kita sama-sama mencari Tuhan. Kita sama-sama mencari kebenaran. Lalang bisa bertumbuh bersama-sama dengan gandum, namun pada saatnya tiba nanti, gandum akan memiliki buah, gandum akan memiliki suatu kegunaan yang baik untuk bagi orang lain, yaitu untuk makanan dan sebagainya, sementara lalang tidak berguna bagi orang lain. Ini pelajaran yang Anda dan saya bisa tarik melalui gandum. Gandum juga tumbuh berdekatan satu dengan yang lain, karena akar dari gandum mempunyai sifat yang rapat satu dengan yang lain. Ini memungkinkan supaya lalang tidak tumbuh terlalu banyak di sekitar gandum. Bagi Anda dan saya, pelajarannya adalah seorang yang ingin benar-benar mencari Tuhan, seorang yang benar-benar menjadi gandum, harus tumbuh bersama-sama dengan orang-orang yang seperti gandum, supaya saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya lalang tidak bisa tumbuh di antara gandum yang berdekatan bersamaan. Selain itu juga gandum, dikatakan di saat gandum sudah menguning seperti yang di sekitar kita ini, sudah siap dituai, adalah gandum yang sudah mempunyai isi. Bukan cuma terlihat seperti gandum saja, karena banyak benih-benih gandum, tanaman-tanaman padi gandum seperti padi juga banyak yang kosong. Nah, terlihat dari mana? Gandum yang mempunyai isi akan semakin merunduk, sama seperti padi. Semakin berat buahnya, bulirnya, gandum ini akan menunduk, menuju lebih dekat, justru kembali kepada tanah. Aplikasi bagi kita adalah seorang yang sudah mulai berisi, sudah mulai mengalami transformasi tabiat seperti Kristus, akan justru semakin lama semakin merunduk kepada tanah, karena dia merasa tidak layak sama sekali untuk ditinggikan di antara saudara-saudaranya. Gandum yang masih muda harus mencari matahari, harus saling bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan matahari itu. Tetapi orang yang sudah mulai berisi tidak mau ditonjolkan di antara umat manusia. Dia akan memiliki tabiat seperti Kristus yang akan semakin lama semakin merunduk, semakin merasa bahwa dirinya tidak berharga, sama seperti debu tanah. Inilah pelajaran-pelajaran yang menarik yang Kristus ajarkan bagi kita. Tabiat Kristus adalah seperti gandum ini dalam Filipi 2 ayat 6-10, dengan kesetaraannya dengan Bapa di surga tidak dia pertahankan, namun dia mengambil rupa manusia. Dia semakin merunduk, merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Bahkan dia mati dan mati di kayu salib. Untuk itulah semua lutut dan semua lidah mengaku bahwa dialah Tuhan. Inilah tabiat, inilah Tuhan yang kita sembah. Inilah karakter dan tabiat yang kita bisa pelajari dari gandum hari ini. Tuhan berkati, sampai bertemu di kali yang berikut.